Dibalut rasa penasaran, Ki Sambung Roso mencoba masuk langsung ke dalam bangunan ini. Lewat celah seng di bagian samping pabrik, Ki Sambung Roso langsung menuju area tengah bangunan yang dulunya pernah digunakan para pekerja konveksi. Di area cukup luas tersebut, Ki Sambung Roso mengaku tak terlalu merasakan energi negatif. Justru di satu ruangan di bagian pojok, Ki Sambung Roso merasakan adanya daya tarik energi metafisika di sana. Ini di depan ini sebenarnya bukan pintu masuk ya, karena pintunya sudah tertutup. Ini pintu samping dan ini sudah tertutup rapat di sini. Dan ada sedikit celah di sini untuk mungkin bisa melihat atau masuk dari sini. Dan ini energinya luar biasa. Saya merasakan ini banyak sekali, bukan puluhan lagi, tapi ratusan dari makhluk astral yang ada di sini. Nah, ini lokasi di atas ini juga cukup saya merasakan energinya sangat kuat. Energinya sangat kuat di atas ini. Di sini saya tertarik di pojok itu sepertinya ada sesuatu yang menarik saya di sana. Kita coba pemirsa, kita jalan ke sana. Kita coba ke atas, kita coba lihat kondisi di atas ya, karena saya terasa tertarik di sini. Ini ada energi dimana kita stop dari sini, ya saya nggak tahu kenapa baunya amis saya merasakan di sini. Jadi ini ada sosok berdiri sehingga memang kita tidak diizinkan untuk naik pemirsa, ya kita lebih baik turun. Nanti yang dikhawatirkan mungkin di atas itu sudah menjadi lokasi dia singgasana atau tidur mereka, saya nggak tahu. Jadi daripada terjadi hal-hal ini tidak diinginkan, kita coba di lokasi yang lain. Beranjak ke ruangan yang dulunya digunakan sebagai tempat istirahat para karyawan konveksi, muncul energi gaib tak kalah kuat. Di tempat ini untuk membuktikan adanya pengaruh dimensi lain, Ki Sambung Roso mencoba membakar tisu. Anehnya, tisu tersebut seolah meledak. Seperti apa gesekan energi terjadi? Oke, pemirsa, kita mencoba masuk di satu ruangan. Ini pintu keluar ya, tapi saya tertarik di dalamnya karena ada energi kuat sekali di dalam ini. Nah, di sini ini ruangan sepertinya untuk mereka istirahat ya. Nah, di sini pemirsa kita nyoba. Energinya luar biasa di sini. Kita merasakan mulai dari sini sampai di sini. Pemirsa, saya ingin mencoba membuktikan ya energi dari makhluk-makhluk astral yang memang ada di sini, karena saya merasakan ini kuat. Ada sedikit seperti ledakan panas sekali, sehingga ini tadi ada sebuah aura yang seperti membentur dari bagian pintu. Oke pemirsa, kita menuju satu lorong ke belakang yang menuju ke belakang, di mana ini juga tempat peristirahatan. Panjang banget sampai menuju ke belakang dari lokasi gitu. Menurut kacamata gaib saya, ini adalah perempuan, wanita tua yang biasanya sering meneror atau menampakkan eksistensi dirinya di warga sekitar sini, terutama di depan. Jadi ini tempat ada suara pemirsa, ada kalender tahun November 2011. Berarti ini terakhir aktif mungkin sekitar 2011. Konon kabarnya ada penampakan wanita putih, wanita berbaju putih. Kalau ini sudah penuh.
Haji. Katakan kamera. Merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Luar biasa. Oke, kita ikuti perjalanan kita ya guys ke Kuala Lanse. Karena biasanya dari dimensi gaib itu masih membawa aura-aura energi negatif biasanya. Maka disediakan dengan seperti itu. Kalau tidak, pertama susah diwujudkan. Yang kedua, ketika muncul Anda akan abrasion atau bisa jadi kesurupan. Sebetulnya energi dampaknya. Bismillah. Patilasan Nyi Ratu Rambut Kasih. Oke. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung Roso yang ada dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin, amin ya robbal alamin. Sedulur sambung Roso, alhamdulillah sore ini kita sampai di kota Majalengka, di mana kita akan menguak misteri kegaiban semesta yang ada di lokasi keramat di seputaran Majalengka. Saya akan mengajak gentayangan bersama Ki Sambung Roso hari ini ya. Kita ada di petilasan dari Nyai Ratu Rambut Kasih. Siapakah beliau? Nah, kita akan menguak di sini. Beliau itu adalah salah satu beliau adalah Ratu Majalengka ya, yang mempunyai Majalengka ya, yang mempunyai kerajaan Sindang Kasih ya, Sindang Kasih. Di mana beliau itu sangat cantik ya pada era zaman dahulu, sangat cantik dan memiliki kesaktian yang luar biasa. Sehingga di seputaran sini ini termasuk lokasi dari tidak jauh dari Sunan Gunung Jati. Nah, di lokasi kerajaan beliau ya, yaitu kerajaan Sindang Kasih itu, dia memiliki di lokasinya memiliki buah maja ya. Kalau di Jawa itu ada juga maja. Ini saya belum tahu perbedaannya, tapi sepertinya hampir sama ya, hampir sama. Kalau di Jawa Timur itu Majapahit ya, Majapahit. Kalau ini maja, di mana itu buahnya mempunyai kekuatan atau energi untuk pengobatan, menyembuhkan penyakit. Nah, segala macam penyakit ya, segala macam penyakit. Sehingga berita itu tersebar bahwa di kerajaan dari Sindang Kasih ini, kerajaan Sindang Kasih ini yang dipimpin oleh Nyai Ratu Rambut Kasih, di mana nama aslinya adalah Ratu Ayu Panvidagan ya, Panvidagan. Itu mempunyai buah dan terdengar oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati, dan akhirnya Kanjeng Sunan Gunung Jati ya, Wali Songo itu akhirnya mengutus salah satu utusannya, yaitu Raden Muhammad ya, Raden Muhammad kalau nggak salah, insya Allah Raden Muhammad.
Menurut cerita seperti itu, dan terjadilah kesalahpahaman di antara kedua orang tersebut dengan Nyimas Rambut Kasih ini dengan Raden Muhammad. Akhirnya adanya kesalahpahaman itu terjadilah. Ini menurut cerita ya, kita belum menguak di dalam. Ini menurut cerita. Jadi dia akhirnya bertarung ya, bertarung, terjadi benturan ya, bertarung. Secara tiba-tiba Ratu Ayu Panvi Dagan ini menghilang bersama dengan buah maja yang tersebar tersebut, yang banyak diketahui masyarakat sini. Dan itu juga cikal bakal, insya Allah cikal bakal dari nama Majalengka. Jadi Majalengka itu buah maja yang langka gitu ya, insya Allah seperti itu ya. Nah, ini panas sebenarnya. Majalengka itu panas, tapi di sini dingin ya. Nuansanya dingin, panas sebenarnya pada saat, tapi dingin di sini. Nah, kita nanti mencoba sedulur sambung rasa, kita akan menguak misteri yang ada di dalam. Apakah benar dulu ini beliau pernah ada di sini, atau moksanya mungkin di sini menghilangnya? Kita coba di dalam, ya. Ikuti terus gentayangan bersama Ki Sambung Rasa di Majalengka. Assalamualaikum. Jangan saya gitu aja, view itu pemandangan aja sih, sampai turun pelan-pelan aja. Ini luar biasa ini ya, masih iya, masih alami ini. Wush, tap. Keren. Kasih ini satu biar enak. Nah, bawa kabel. Sini enak biar duduk. Ji, nanti sebelah sini aja, Ji. Naik ke atas aja itunya, Ji. Mana tahan lapar ya? Untungnya.
kali itu kalau kita katanya terus itu aku kalau Ganjil aja. Ganjil ya. jadi maaf dijaga ya nanti punya pasangan lagi bersama itu kan menandakan kejernihan hati sih. Lebih dikit nggak apa-apa, kadang-kadang orang kurang walaupun tinggi besar itu panjang kurang. Ada di atas itu aja Ji. Stop dulu aja Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sedulur Sambung Roso, kita sudah berada di lokasi yang sangat luar biasa, di mana di sini adalah sejarah yang tidak meninggalkan dari kota Majalengka, yaitu tepatnya di petilasan dari Nimas Ratu Ayu. Nimas Ratu Ayu Rambut Kasih ya. Rambut Kasih, namanya panjang sebenarnya ya, tapi itu sebenarnya julukan ya sebenarnya. Gelar ya. Gelar. Jadi gelar beliau. Dan ini lokasinya sangat luar biasa, sedulur Sambung Roso, tepatnya di desa apa tadi, Pak? Kelurahan Sindang Kasih. Kelurahan Sindang Kasih. Jadi artinya ini termasuk seputaran dari kerajaan beliau ya. Iya. Kerajaan Sindang Kasih. Ya, Masya Allah. Saya tadi sudah silaturahim ke tempat beliau, sedulur. Jadi super. Dan kalau kita memahami tentang misteri dari kegaibannya sendiri, memang ada beberapa makhluk penunggu mungkin dari pengikut beliau ya. Kalau saya lihat ya, atau danyang-danyang beliau ya. Jaga. Ini menurut kacamata gaib saya, dan memang ada beberapa termasuk mustika dan pusaka juga sebenarnya ada di sini ya. Tapi ini untuk keseimbangan di sini, power di sini, termasuk ada tadi saya lihat, mohon maaf ya sebutkan aja ya, ada beberapa miradelima ya, tapi tidak untuk ditarik atau di ini ya, karena jumlahnya itu sudah mampu untuk memperkuat di sini, sedulur. Nah ini di sini saya bersama sedulur saya yang ada di Majalengka ya. Aki siapa Ki? Dadang. Ki Dadang dengan Kang siapa? Kang Andi ya? Kang Andi, Ibu? Ibu Cici Abang? Dengan Mas Bro. Sini Bang, jangan menjauh, nanti nggak kelihatan dari kamera. Nah, ini kan enak. Jadi kita silaturahim di sini, sekaligus saya ingin mengenalkan sedulur Sambung Roso yang tidak hanya di Indonesia. Jadi sedulur Sambung Roso juga banyak yang ada di luar negeri, yang itu memang mereka mungkin ada tugas di sana. Jadi dan juga mungkin sedulur Sambung Roso yang belum pernah tahu atau jarang sekali, ini memang sudah lama tidak terpublikasi ya. Insya Allah saya akan mengangkat kembali sehingga anak bangsa ini tidak meninggalkan sejarah dari Majalengka ini ya, karena ini adalah cikal bakal dari Majalengka itu sendiri ya. Dari buah maja ya. Buah maja yang disakralkan sebenarnya. Disakralkan itu artinya gini, bukan kembali ke musyrik dan atau sebagainya. Buah maja itu memiliki energi yang diberikan Allah, yang diberikan Tuhan Sang Yang Widi ya. Yang Widi. Itu untuk kesembuhan gitu, kesembuhan segala macam penyakit dulunya ketika Bunda ini ada. Nah, kemudian karena kenapa sampai namanya jadi Majalengka itu karena buah maja yang langka kan gitu ya, betul ya? Iya, betul. Nah, buah maja yang langka dan sampai sekarang memang langka ya, tapi ada ya, masih ada. Ada sekarang. Ada. Alhamdulillah ada. Oh, masih ada ya. Masih ada. Nah, itu nanti mungkin Aki Dadang punya. Nah, nanti mungkin bisa kalau memang diizinkan nanti kita bisa ngelihat gimana sih buah maja itu gitu. Ya, dan punya Aki Dadang mungkin sudah memfosil ya, udah tua ya. Udah tua, udah keras banget. Oh, berarti memfosil, udah memfosil luar biasa ini. Nah, ini ada nanti bisa kita shoot biar sedulur Sambung Roso kan nggak tahu, karena ada dua buah maja di Nusantara kita ini. Satu itu adalah Majapahit ya. Buah maja yang di Jawa Timur ya kan.
tepatnya di Kerajaan Majapahit, satu di Kerajaan Sindangkasih ya? Sindangkasih gitu. Jadi jangan salah paham. Tadi saya menyebutkan di sana juga ada buah maja, makanya ini sama apa enggak? Ternyata beda juga. Kalau di sana buahnya tuh gede ya, gede, bernuk. Nah, iya, ya kayak jeruk gitu ya. Warna hijau, tapi dia pahit. Nah, makanya disebut Majapahit. Nah, di sini kita akan sharing-sharing sedikit tentang beliau. Mungkin karena saya tidak tertarik, nggak interest lagi untuk harus mediumisasi, kemudian memasukkan makhluk jin dan sebagainya untuk interview ya. Seperti itu, karena saya tidak bisa mempercayai makhluk tersebut 100%. Ya tetap aja makhluk gaib itu masih bisa berbohong gitu ya. Mau itu menjelma menjadi bunda dan sebagainya, kalau kita nggak kritis, kita nggak peka, extra sensory perception kita lemah, kita bisa dibohongin. Yang hadir tadi menjelma seperti Khorin Bunda, wah susah kan gitu ya kan, akhirnya dibohongin. Kamu nanti kesini bawa uang, kemudian menyesatkan jadinya di sini. Padahal di sini luar biasa energinya ya kan. Bahkan ada mitos berkembang di sini dibuat pesugihan ya. Bagi saya nggak masalah pesugihan. Terus kenapa kalau memang di sini buat pesugihan? Masalah. Sebenarnya seperti ini. Pesugihan itu, definisi pesugihan itu sedulur sambung rasa harus pahamin. Pesugihan yang bagaimana? Nah, kita berzikir, ya beribadah, niatnya untuk dapat rezeki dan sebagainya, itu sebenarnya laku pesugihan sudah. Sama. Nah, makanya ibadahnya yang lurus. Jangan niat harus dapat uang, aku sholat tahajud, sholat 2 biar rezekiku lancar. Itu udah nggak tepat. Ya bagi saya cara tauhid itu nggak tepat. Karena ibadah itu ikhlas karena Allah. Kalau masalah rezeki itu sudah ditanggung. Sudah ada bagian masing-masing. Sudah ada bagian masing-masing. Ngapain kita gosok rezekinya, tetangga dan sebagainya. Ini pemahaman saya. Jadi pesugihan nggak masalah. Nah, selama ini konotasi pesugihan negatif itu karena apa? Satu, ada yang pakai tumbal lah, ya kan. Kemudian dana gaib dan sebagainya itu. Kalau di sini enggak. Di sini nggak ada seperti itu dan sebagainya. Memang di sini mungkin mereka ya kiai yang datang ke sini karena ada masalah secara finansial, ya kan, finansial kembali lagi uang ya. Nah itu pesugihan, tapi nggak masalah karena dia ikhtiar, ya kan, ikhtiar dan berdoa. Siapa tahu di sini ada karomah atau energi yang luar biasa membentang, mencari syariat, cari syariat, nggak masalah bagi saya. Jadi bagi Anda yang mengatakan pesugihan ini nggak baik, bagi saya kurang cerdas. Mohon maaf ya, bagi saya kurang cerdas, gitu loh. Karena apa? Kita kerja pun itu sebenarnya ritual pesugihan, ya kan? Kalau kita bekerja sambil berdoa itu ritual pesugihan, sama. Tapi apa? Nah, karena konotasi negatif itu tadi, pesugihan itu kayak harus di Gunung Kemukus, ya kan? Kemudian di Gunung Kawi. Bagi saya nggak apa-apa, karena di Gunung Kawi itu ada makam waliullah juga. Nah, kalau niatnya ziarah itu nggak masalah. Kalau ritual khusus harus nyembelih ini, kemudian menyediakan apa? Nah, itu yang bermasalah. Itu yang jadi masalah. Gunung Kemukus pun juga sama. Yang bermasalah kalau sudah asumsinya di situ adalah pesugihan seks, itu salah. Tapi kalau kita niat ziarah di makam siapa di situ, Pak? Pangeran Samudro. Whatever, nggak masalah, terserah mau apa, nggak masalah. Karena semudranya sih benar. Cuma orangnya yang nggak benar. Gitu. Ini kita meluruskan tempat-tempat seperti ini. Ya makanya saya kemarin bilang untuk pesugihan tanpa tumbal, pesugihan putih. Nah kalau kita ziarah udah niatnya untuk merubah kehidupan atau keuangan, itu sampean juga melakukan ritual pesugihan ke makam-makam. Itu makanya kalau ke makam waliullah itu mendoakan yang mati, udah titik. Gitu loh. Sini juga gitu, mendoakan bunda titik. Gitu. Kemudian Allah memberikan berkah, mungkin memang Buddha mempunyai karena sakti ya. Ya sakti ya dulu ya, diberikan karomah ya, kesaktian atau kelebihan dari Allah. Itu biasanya masih ada energinya di lokasi tersebut. Itu loh. Maksudnya di situ. Ini pemahaman kita sambil belajar ya. Ya, kalau saya ada salah mohon maaf, diluruskan aja, nggak apa-apa gitu ya. Jadi itu sedulur. Jadi nggak perlu khawatir seandainya di sini digosipkan pesugihan, nggak apa-apa, nggak masalah. Pesugihan untuk kebaikan umat kok. Daripada umat main togel gimana? Coba sudah ya benar nggak? Di sini kan pakur ya. Betul, di sini ada Yasin loh, jangan salah loh, surat Yasin untuk baca. Kenapa harus di sini? Dimanapun ini nggak masalah, asal nggak di WC. Kan gitu. Kita baca Yasin dimanapun. Ini pemahaman sedulur, biar nggak salah paham.
semuanya ketika kita ritual ditujukan untuk keuangan dan sebagainya, Anda melakukan proses ritual pesugihan gitu, tapi menujunya ke Allah gitu loh ya. Itu ya Ki. Oke, kita kembali lagi ke topik. Jadi beliau ini ratu ya berarti ya. Ratu. Ya, ratu dari Majalengka. Majalengka. Saya keliru terus dari kemarin, Majalengka aja ya. Dan perjalanannya memang belum bisa masuk mobil sedulur di sini. Jadi kita harus jalan, tapi nggak jauh, 300 meter aja kok. Nggak terlalu jauh. Tapi pidoanya itu lagi dibangun akses jalan mobilnya. Oh, mau lagi dibangun. Keliling. Ini sudah bagus sedulur, karena mungkin ada bantuan share dari Aki Dadang sehingga sudah seperti dulu, nggak gini kan ya? Iya. Dulu itu memprihatinkan. Tapi untuk juru kunci sendiri di sini ada. Ada. Oh, namanya siapa? Pak, siapa namanya aslinya? Tapi biasanya di sini ya? Iya, ini suka ada. Ini kebetulan beliau nggak di sini, gitu ya. Beliau nggak datang, mungkin pulang ya tadi ya. Iya. Pulang pagi-pagi tadi jam 8-an lah. Biasanya malam ada. Malam ada biasanya. Tapi alhamdulillah ada beliau yang juga saya anggap ini pribumi dan mengetahui sejarah di sini. Jadi kita bisa sedikit ya minta berbagi info ya, karena biar nggak salah persepsi di luar sana sesuai yang di Syekh Google mengenai gini, terus Mbah YouTube seperti ini. Nah, ini bisa diluruskan ya. Bahkan tadi katanya ada yang mengisukan di sini untuk pesugihan dan sebagainya, ya kan? Nah, ini kita tadi sudah meluruskan ya. Jadi definisi pesugihan itu seperti itu. Maka bagi sedulur yang konotasinya jelek mengenai pesugihan, disadari dulu, dipahami dulu pesugihan yang gimana dulu, gitu ya. Dan ini nanti biar lebih enak sambil sekalian jalan, karena di sini ada ini ya, 3 batu ya. Iya, ada 3 batu. 3 batu ya. Itu apa sih maksudnya, simbol 3 batu itu apa? Jadi yang saya tahu ini nih. Iya nggak apa. Ini batu kerancang ini kan batu kerancang. Oke, ya. Kerancang kan itu kan bolong-bolong. Bolong-bolong. Ya, itu kan. Ya. Kata orang tua nih, kalau hatinya bersih itu kita nangkap ini 5 balik ya? Iya, 5 balik. 5 balik itu pasti kalau nggak pas lebih. Nah, kalau kurang itu dia punya hatinya yang agak jelek. Oh, gitu ya. ya. Kalau kurang. Punya hati yang kurang bagus gitu. Iya. Terus sebelahnya ini batu untuk di bunda sendiri. Batu Maninggul kalau nggak salah. Kalau yang belah itu, yang belah itu batu hati apa? Kalau yang di bunda ini batu Maninggul. Iya. Ini petilasan dari bunda semua ya? Iya. Sampai di sana tuh. Pas di depan ada pohon maja juga. Di mana? Di depan gerbang itu ada pohon maja satu masih kecil. Alhamdulillah ya. Berarti Allah memberikan kelebihan lagi untuk mengenang juga berarti ya. Karena untuk menurut cerita Buah Maja itu menghilang dengan moksanya beliau gitu. Berarti beliau memang mengizinkan lagi untuk ada lagi untuk kepentingan umat. Istilahnya ini dibangun juga kan atas izin beliau kan. Betul. Atas izin beliau. Karena selama ini kan seolah-olah kan ditutup dulu oleh kalangan itu ini. Sebetulnya kan beliau kan, maaf dikata ya Bunda, terima kasih itu orang taat beragama, dia tetap masih Hindu kan, tapi dia taat pisan itu, tapi dia merangkul semua umatnya. Iya, betul. Segala insan yang ditelepon dia rangkul, nggak ada perbedaan. Betul. Kenapa Ibu Ratu Raput kasih kan? Iya. Kasih sayang. Iya. Itu lemah lembut. Ya nggak suka marah, orangnya bijak. Iya. Di samping itu yang paling istimewa kalau saya lihat dari sisi mata gaib saya, cantiknya spesial banget gitu. Dan memang itu tadi Buah Maja itu kalau seandainya masih ada yang sudah memfosil atau sudah lama, itu manfaatnya bukan lagi untuk pengobatan sebenarnya, tapi untuk pengasihan.
Nah, energinya seperti itu. Pengasian. Ada tuh Ki. Udah kering. Udah kering. Nah, itu pengasian biasanya. Biasanya sekali teblok ini Pak Haji udah keluar banyak uang ke saya kalau saya bawa itu biasanya nanti. Saya cuma simpen aja deh. Ada Terus di bawahnya lagi kan ada itu cai kehidupan sumur Sumur ada sumur ya. Jadi Tadi ya. mata air kah? Cikahuripan. Cikahuripan. Oke. Berarti nanti gini, nanti sedulur Samroso sambil jalan biar bisa melihat mana aja biar diselasin sama Bapak ya Haji ya gitu ya. Ya sekaligus ya. Nanti kita tadi sudah tawasul, kita tadi sudah berdoa, sedulur silaturahim, dan saya juga mendoakan semua sedulur Sambung Roso. Ya, mudah-mudahan ada keberkahan tadi. Alhamdulillah kita sudah selesai. Dan nanti tinggal tadi waktu saya meditasi sebenarnya saya melihat sebuah energi. Nah, energi itu biasanya saya artikan itu satu simbol seperti apa? Cindera mata. Entah itu apa, tapi saya belum bisa memastikan itu apa, dan kedua belum bisa memastikan juga bisa saya terima. Kalau seandainya hari ini saya nggak bisa wujudkan, berarti artinya saya disuruh kesini lagi kan gitu. Mudah-mudahan gitu. Gitu kan. Kita nggak putus. Iya harus seperti itu ya. Seduluran salawase kan gitu. Selamanya. Oke Ji, mungkin sama Haji sama Abang bisa mulai dari sini dulu, nggak apa-apa, ini batu ini turun ke sana bisa dijelaskan ya. Iya. Ada dokumennya di saya sih. Bukan awalnya tuh. Iya. Itu nanti ngobrolnya Ji, jangan lupa. Ada apa gini aja. Itu terus aktif tapi kan. Jangan kegiatannya. Tosnya apa? Ini sok pakai. Ya udah. Pakai aja. Surah. Ini kan batu kerancang ya. Batu kerancang. Baiklah sedulur Sambung Roso dimanapun berada, mari kita lihat, kita tanya-tanya. Ini menurut sejarah ini si batu kerancang. Jadi dulunya tuh ibu naik kuda dari sini ya. Iya. Oh iya. Ibu tuh. Ibu naik kuda. Kalau nggak salah warnanya putih. Iya betul Pak. Ya Naiknya betul. dari sini. Gitu. Konon ini mitosnya gimana Ki? Ini tuh Ini yang tadi mitosnya yang kalau misalnya punya hati yang hati kurang yang balik, jelek, iya. Ini nggak sampai 5 ini. Oh dia kalau ditangkap gitu harus 5 putaran harus cukup apa lebih gitu apa ini? Oh lebih baik lebih daripada kurang gitu. Kalau kurang berarti hatinya yang kurang baik gitu. Kita harus diolah lagi. Oh iya. Oh jadi disebut batu kerancang tuh karena ini sedulur. Batu ini semuanya bolong-bolong. Jadi kalau kata Sunda mah karancang lah gitu. Ya baik sedulur, mari kita lanjut ke batu yang sebelah. Itu batu hati ya. Ini batu hati. Oh ini Ki, yang disebut batu hati. Kok tapi ini belah ya Ki? Iya. Jadi kayak ini gitu, jadi hati. Oh kan berbelah. Oh gitu ya Ki. Gitu. Mungkin Kang Andi bisa jelaskan. Masalah ini batu hati kita juga nggak sampai mendalam katanya biasa. Itu kan kebaikan seseorang kan dilihat dari hati. Iya betul. Oh iya. Cuma lambang-lambang aja yang ada di tubuh kita. Istilah siloka gitu. Oh gitu. Iya. Ini batu ini juga. Terus di bawahnya ada. Oh yang di bawah ada juga. Ada Itu air nanti. air. Oh itu yang iya. Iya. Apa itu? Mata air Cikahuripan. Kalau ini batu ini yang Maninggul kalau. Oh batu yang buat itu. Maninggul. Ini juga Nyimas Ratu itu. Nyimas Ayu itu ya. tempat. Oh bersemedinya di sini Bu. Iya. Oh iya. Tempat semedinya. Itu maka tadi suruh di sini karena saya ada datang tamu istimewa. Oh iya. Salulur Sambung Roso. Amin. Iya. Kalau umum pasti di sana. Oh. Kalau umum itu ini kita khususkan di sini. Oh jadi kalau tawasul yang umum itu di bawah situ ya. Oh iya. Kalau orang-orang tertentu Iya siap. Oke. nah ini
cik kahuripan, kehidupan. Oh, cai kehidupan, kahuripan gitu ya. Kahuripan itu kehidupan. Iya. Nanti kalau biasanya ada pasien yang punya, pasti yang datang sini punya masalah. Oh iya betul. Kalau misalnya kita punya sakit atau itu sakit gimana Ki? Oh gitu bisa juga. Iya. Penyembuhan untuk orang-orang yang sakit. Tergantung niatnya. Oh gitu. Semua kadas. Hendak di atas. Atas izin Allah gitu. Tapi kalau misalnya orang yang ke sini tuh diharuskan mandi apa enggak Ki? Tergantung. Oh gitu. Tergantung. Kadang-kadang ada temennya suatu rombongan yang separuh pada mandi, yang separuh ini pada diam aja, dingin, apa, kadang-kadang tergantung hati gitu. Tergantung hati. Balik lagi ke ini ya itu. Oh iya. Itu. Jadi bukan kalau ke sini dihususan mandi di sini enggak. Jadi kalau misalnya kita ada sesuatu apa penyakit apa ini, kalau penyembuhan atau ini baru kita bisa ini di sini gitu ya. Nanti cuci matanya. Ya. Beda. Oh gitu. Terus ya. Ini apa? Air ini musim kemarau juga nggak pernah kering. Oh nggak pernah kering. Nggak pernah kering. Oh jadi kalau kemarau juga tetap aja airnya segini-segini aja. Ya. Gitu? Oh iya. Maka di sini nggak boleh kencing di sini, apa di sini. Kita bikin toilet. Iya betul. Itu karena Islam air suci lah. Iya. Ya baik. Ya. Ayo sedulur. Nah, ini tuh sana dulu kejadian ada yang bakar ini. Tapi udah musnah mungkin. Oh gitu. Iya. Itu kan dulunya nyambung. Ya mudah-mudahan hijau lagi, asli Hijau lagi. Tapi ini katanya pernah kebakaran juga katanya. Ya, daerah sini nih. Terus keliling. Ini kayak letter U aja. Cuma ini aja yang nggak kebakar. Oh jadi kebakaran semua tapi ini yang dilindungi itu gitu. Iya. Oh itu baru berapa hari kemarin ya, musim kemarin. Oh iya. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai hijau-hijau lagi ya. Amin. Ya. Mudah-mudahan ya. Bekas-bekasnya masih ada tuh. Oh iya, ranting-ranting yang itu. Tapi nyampe cuma sampai sini doang. Ya, stop aja. mudah-mudahan. Ya karena mungkin ada keberkahan dari Nyimas Tatu, Nyimas Ayu ini. Jadi ya alhamdulillah tempat ini dilindungi sama dia. Ya baik, kita ke sana. Kita ketemu lagi sama Aki. Kalau nggak salah ya, itu yang bisa saya pastikan. Mungkin ada kaos dari Aki gitu. Alhamdulillah. Ada berapa sih Ki? Aku mau dong. Ini berapa? Kayaknya bawa? Enggak. Enggak. Nggak dibawa? Enggak. Wah, kirain dibawa. Nanti kesini lagi bawa. Gampang. enggak, kalau Aki udah ada kontaknya kita. Oke, sedulur Sambung Roso, saya tadi melihat satu energi di mana mudah-mudahan saya itu ingin mendeteksi dulu itu energi itu berbentuk apa. Saya juga nggak tahu apakah itu memang simbol untuk kenang-kenangan ya dari saya atau bukan, tapi intinya kita coba deteksi ya. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa Ki Sambung Roso itu bukan pakar penarik pusaka ya, bukan. Saya di sini tadi sudah bilang saya tidak ada niat narik pusaka. Saya di sini silaturahim ya. Kalau memang tadi ada gambaran saya juga izin sama beliau, izin boleh nggak? Kalau beliau terserah, kalau memang rezeki ya kan, mau gimana lagi. Maka oleh sebab itu kita buktikan kalau memang rezeki saya ya alhamdulillah saya terima. Dan ada proses, pasti harus ada proses. Bukan terus tinggal ngambil seperti ini. Ini pelajaran dari dimensi imateri ke materi itu berproses. Sama seperti kita waktu kita sebelum ada di dunia ini, kita ini gaib ya. Proses untuk melahirkan itu nggak instan seperti minum kopi instan. Proses dulu, keluarnya itu harus bagaimana, berapa menit seperti itu, baru keluar kepala dulu kan gitu ya. Proses sama seperti itu gitu loh. Ini saya analogikan. Maka jangan berpikir kenapa, karena banyak yang bilang seperti ini. Kalau hak kan gampang, tinggal dikeluarin begini. Jangan salah paham, nggak seperti itu kan gitu. Yang memang ada tiba-tiba noleh di sana ada, memang ada. Tapi memang kalau yang power, yang memiliki energi khusus, itu ada prosesnya gitu loh. Saya ngambil, saya terima seperti ini, terus
saya tarik, saya keluarkan di sini, ini proses, bukan terus alhamdulillah, nggak seperti itu namanya bukan gaib, namanya sulap namanya ya kan. Jadi ada proses. Ayo kita mudah-mudahan ini disaksikan ya, jadi biar tidak ada dusta di antara kita disaksikan. Kalau memang ada, alhamdulillah, kalau nggak ada, yang penting saya sudah bersilaturahim di sini dan menunjukkan pada seluruh sambung rasa bahwa di Majalengka ini ada tempat yang sangat luar biasa dan cikal bakal dari Majalengka, Kabupaten Majalengka. Kabupaten Majalengka, di mana dulu adanya kerajaan Sindang Kasih dari Bunda ya, Rambut Kasih. Nah, yuk kita coba dari sini dulu deh. Ayo kita coba dari sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun tetap ada energi sedulur, tetap ada energi dan tadi sudah diceritakan ya mitosnya, ya mitos cerita atau fakta itu wallahu alam ya, terjadi atau nggak terjadi itu wallahu alam, atas kehendak Allah juga pastinya ya kan. Jadi tadi awal muasalnya ketika saya mendapatkan energi itu ada ketika saya tawasul di sebelah sana ya, tapi tidak menutup kemungkinan di sini pun bisa tergeser di sebelah sini sedulur Samoroso ya. Kita coba ini aja sih biar nggak ada dusta di antara kita. Tutup dulu sebentar. Jadi tetap saya harus menggunakan minyak khusus yang memang sudah saya ritual khusus sedulur ya. Mau ngincipin silakan. biar bisa merasakan, karena ini untuk mengaktifkan extrasensory perception kita biar lebih peka. Ada biasanya rasanya bisa jadi hempasan angin, bisa getaran, bisa apa dan sebagainya. Ini apa ini? Saya bilang racikan sendiri. Jadi bingung saya nyebut minyak apa, bingung. Kalau disebut minyak hijau juga boleh lah. Nggak ada di toko. Nggak ada di toko. Bahannya ada, cuman ritualnya ini yang nggak ada gitu loh. Bawa aja. Jeng ya, iya. Saya coba mengundang karena ada yang nengok-nengok juga dari tadi, apa ini mereka juga mau silaturahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur gaib, jalan. Oh abe, ujuk. Kita deteksi ya, mudah-mudahan ada rezeki buat saya dan seluruh Samoroso ya. Bismillah. Ji bisa dibantu untuk deteksi juga seputaran mana Ji? Deteksi kalau memang sudah mendapatkan energinya nanti bisa digiring di sebelah sana aja dah, jangan di tempat untuk ini ya, saya menghargai. Udah di sebelah sana ya, boleh biar kita sih dulu. Pelan-pelan aja nih, nikmatin. Santai, santai, pasti. Kemudian.
dan situ dikumpulkan. Tadi harus Mas Didi ambil dupa tadi yang dibakar tadi, Mas Didi. Bakar lagi aja. Apa bakar lagi aja di tempat tadi, nggak apa-apa. Jadi kita bakar dupa dulu sedulur Sambung Roso. Gimana Ji? Ini energinya bergabung di sini putih-putih. Putih-putih katanya Haji. Jadi putih-putih melatih Alibaba gitu ya. Bukan gitu Ji. Jangan tegang, harus smile gitu ya. Putih kan tujuan hidup. Nah, itu tujuan hidup. Betul. Ada Mas Didi? Jangan dirokok, dibakar. Siap. Miring Mas. Miring. Mas lagi. Nah, terus. Oke. Siap. Sampai tuh biar tampil, jangan sembunyi di belakang kamera aja. Wih sabda jadi orang ada ke dunia. Bisa nggak? Gak apa-apa. Ya, apa ya? Bisa nggak? Kalau nggak bisa tadi tempatnya semua di bawah nggak apa-apa. Kalau umum misalnya Pakai itu aja, pakai tempat itunya aja. Iya. Bisa. betul. Oke, saudara Sambung Roso, di mana Pak Haji? Sekitaran sini. Ada daun yang kering agak besar. Iya. Daun kering. Ini dia. Taruh sebelah sini. Pasti bawa ke sini kameranya, pastikan di bawah ini nggak ada apa-apa. Cek ini juga tadi biar waktu ngoles juga. Sip, taruh di Tes dulu ya. kosong. Taruh situ aja. Ini sudah mengelilingi di sini energinya dulu ya, di seputaran sini. Ini dekatkan kamera. Kamera. Kasih minyak Ji. Hah? Iya, sama. Ini seperti
kembang kandil. Iya. Ya, benar ya kayaknya ya, kembang kandil. Ini sepuh ini dari guratan besinya ya, dan ini besi haji. Oke, besi haji ini. Kemudian maaf ya kalau saya salah ya, maaf ya. Jadi ini memang pernah digunakan, kalau nggak diikat di tangan beliau atau di kalung saya nggak tahu. Biasanya juga dipakai di kalung. Kalung ya? Oh, di kalung katanya. Ini ada bolongan ini. Tuh, kalung ya. Mana? Bolongan buat itu, cantolan buat Cantolan. Oh, betul. Sampai merinding di saya nih, betul. Dia ada bolongan buat cantolan ini nih. Kalau yang aki di tangan. Cantolan buat kalung di leher. Buat ini. Ini simbol dari sebenarnya juga pengasihan. Iya. Apa Jadi, namanya jika Ibu Nimas Ratu. Oh iya, betul, cocok, bener. Taruh tangannya aja nggak apa-apa deh. Ininya Sindang Kasih Sugi Mukti. Iya. Bener. Energinya luar biasa gede, ya. Masya Allah. Kembang ya. Bunga kayak bunyi. Iya kan? Ini Bismillah. Ini sangat sepuh ya. Ini kalau versi saya ya, kalau saya lihat, karena dari guratannya juga ini bukan buatan cetakan, bukan. Itu dari tangan. Nah, dari tangan ini kelihatan masalahnya seperti ini. Jadi besi yang memang dibentuk. Nah, ya kan, lekuk-lekuknya ini nggak beraturan dari sini. Jadi kayak cep gitu ya. Masya Allah, ini luar biasa ini. Ini barang tempo dulu ini. Tempo dulu ya. Tempo dulu maksudnya. Gitu loh. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Insya Allah dengan dikasih kenang-kenangan saya bisa balik lagi rasanya, bisa juga membantu melestarikan lokasi ini ya, agar semua sedulur sambung Roso yang ada dimanapun bisa hadir di sini ya. Ini Aki kalau mau melihat silakan. Ceng banget. Bunda ini memang sosok yang Las asih, ya, Las asih, bijaksana, spesial. Sebenarnya kalau hati kita jernih di sini, ini nggak usah pakai tujuan apa-apa, dikasih kok sebenarnya, ya kan, dikasih. Nggak usah ngeyel. Artinya memang Bunda ini senang sosok orang-orang yang memang juga welas asih juga seperti beliau. Kejernihan hati. Makanya di sini ini saya merasakan getaran di mana tempat ini enak dibuat untuk meditasi, karena meditasi untuk menjernihkan hati, ya, jiwa, membersihkan. Oke, alhamdulillah. Sekarang daunnya mana dibungkus aja? Iya tadi. Oke, baik sedulur sambung Roso. Ini karena saya harus perjalanan lagi di mana tadi kita? Oke, ke lokasi petilasan Prabu Siliwangi, insyaallah ya. Sesuai dengan impian saya, impian beliau, mudah-mudahan di sana kalau memang saya diizinkan untuk memanifestasikan, mohon maaf ya kalau nggak percaya terserah, sebuah pusaka dari beliau, ya, insya Allah lah, insya Allah. Kalau enggak mungkin saya harus mencari tempat lagi, karena yang jelas harus ada petilasan beliau gitu. Mudah-mudahan di sini nanti dapat. Terserah. Soalnya Aki sering sana kerja boleh, jadi bisa diantar sama Aki ya. Alhamdulillah lah kalau gitu ya. Gitu ya Aki ya. Ya, buah aja sekalian mau diambil nggak? Saya terserah Aki. Kalau dikasih ya lewat rumah saya dulu. Ya udah ke rumahnya Aki dulu berarti ya. Siapa tahu ada kopi-kopi di situ kan. Iya. Oke, sedulur sambung rasa. Bu, sini Bu, ayo Bu, sini Bu. Kita pamit dulu ya. Sedulur sampai dipantatin atau sana. Enggak.
sedulur sambung rasa, mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semua. Amin. Ya. Dan jangan lupa tetap iya karena berdua, iya karena stain. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku bertolongan. Di sini adalah tempat ikhtiar untuk kembali ke Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sambung rasa dimanapun Anda berada. Sekarang kita berada di Majalengka, petilasan dari Ratu Ayu Sindangkasih. Dan ini adalah pohon maja yang terkenal dulu kala yang Ibu Ratu bersama Moksa, bersama dia dinyatakan hilang. Dan sekarang ini tersisa cuma satu, yang tapi pohonnya masih muda, masih kecil. Ada durinya ya. Ya, ada durinya. Pohon maja itu dilihat dari ini seperti pohon kayak pohon jeruk ya Pak. Jeruk yang jeruk itu Bali, ada ya. jeruk Bali, ada itu-itunya ya. Iya. Ada duri-durinya. Ada duri-durinya. Cuma daunnya bisa buat obat juga ya, dibikin teh ya. Ya. Jadi daunnya ini juga bermanfaat gitu Ya. Pak. Oh, Dikeringkan iya. pakai teh. Untuk buat gatel apa itu, penyakit kulit apa itu ini. Tapi kalau misalnya berbuahnya itu udah sebesar gimana Pak? Sekitar umur berapa tahun ya? Agak sebesar inilah. Oh, kelapa, udah ya. pohon udah agak gede dia. Ya. Berbuahnya gimana? Apa ini? Keluar nanti bunga-bunganya nanti. Oh, gitu. Betik nih, boleh. Oke, pohon ini. Oh, dikeringin dulu ya? Iya. Dikeringin dulu. Nanti digodok ya sama gula merah gitu. Oke, sedulur sambung rasa semuanya dimanapun berada, mari kita tanyakan proses tentang penarikan pusaka yang dari tadi petilasan mana sih? Ibu Nyimas Ayu Ratu Ramukasih. Saya mau nanya Ki, gimana menurut Aki tentang proses penarikan tadi? Apakah kita ada ini kan komunikasi apa ini apa real? Ini bukti real benda goib yang sudah berwujud jadi dohir ya, tanpa rekayasa itu. Jadi kita tidak ada ini kan? Tidak ada rekayasa. Dulu. Saya sendiri dulu. Soalnya kita kan tadi juga kita ketemu ke sono, kita datang ke sono, kita nggak janji nggak apa kan? Nggak janji kita. Ya. Jadi ini bukti real, nyata tanpa rekayasa untuk pemirsa Ki Sambung Rasa. Semoga bermanfaat ya Ki. Amin. Ini dirawat baik-baik karena ini titipan. Titipan dari Karhun. Oke. Terima kasih.